Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qonati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan juga karunia-Nya sehingga kita bisa menuntut ilmu dan juga insya Allah bisa menyaksikan video hadis terbawi yang ke-12 ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hadis ke-12 tentang persaudaraan muslim. Yang mana saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yuzlimuhu wa la yuslimuhu man kana hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anha biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamati. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ahmad. Hanya bahwa hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi mereka berdua, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya satu muslim bagi muslim yang lainnya itu adalah saudara, maka janganlah kamu menzolimi dan janganlah kamu menyusahkannya, dan juga barang siapa yang membantu seorang muslim lain dalam memenuhi kebutuhan, maka Allah akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan juga. Dan barang siapa seorang muslim yang meringankan beban bagi muslim lainnya, maka Allah akan meringankan beban bagi dirinya juga. Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya juga pada hari kiamat. Nah, hadis diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim dan Tirmizi dan Abu Daud dan Ahmad. Hadis ini menjelaskan tentang hubungan atau relasi seseorang muslim dengan muslim lainnya. Bagaimana status seorang muslim itu adalah saudara. Dan bagaimana dengan status seorang muslim, itulah saudara bagi muslim lainnya. Dan bahkan bila lebih dari saudara kandung. Oleh karena itu, diajak agar satu sama lain itu saling mengusahakan, saling mengasihi, dan juga saling membantu, dan juga saling menguatkan sesama muslim. Sedemikian rupanya beberapa hal yang disebutkan pada hadis ini, bagaimana seseorang muslim itu dan muslim yang lainnya bersaudara. Pertama, tidaklah berbuat zalim, dan tidaklah berbuat zalim yang artinya tidak menganiaya terhadap saudara muslim lainnya dan juga terhadap orang lain, dan juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyusahkan muslim lainnya, dan tidak berperilaku atau membiarkan dalam satu masalah atau cuek terhadap saudara muslim lainnya. Yang kedua, yaitu saudara muslim terhadap muslim lainnya itu harus saling membantu dan juga saling mengucapkan salam dalam segi apapun, dan juga saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup muslim lainnya. Dan juga barang siapa yang membantu saudaranya dalam memenuhi kebutuhan, maka Allah akan membantunya dalam memenuhi kebutuhannya juga. Dan ketiga, barang siapa yang meringankan atau melapangkan kesusahan
saudaranya, maka Allah juga akan meringankan atau melapangkan darinya kesusahan pada hari kiamat. Nah, juga kesusahan pada hari kiamat atau akhirat adalah kesusahan yang paling tinggi yang tidak ada seseorang pun yang dapat diharapkan untuk menolong dan juga membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keempat, tidak boleh membuat susah dengan mengungkapkan atau mengucapkan yang selama ini ditutupi oleh seorang muslim atau boleh juga disebut dengan aib. Jadi seseorang tidak boleh membongkar aibnya atau menjelek-jelekannya atau juga dosa bagi kaum muslim yang lainnya yang semestinya yang tidak diketahui olehnya. Islamiyah secara bahasa adalah persaudaraan Islam. Adapun ukhuwah Islamiyah menurut bahasa adalah kekuatan iman dan juga spiritual yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa yang membuahkan rasa kasih sayang dan juga persaudaraan dan juga kemuliaan dan juga rasa saling percaya terhadap saudara yang seakidah dalam beragama. Dengan adanya ukhuwah Islamiyah di dalam diri seseorang yang akan muncul rasa kasih sayang, rasa tolong-menolong, dan saling mengerti antar sesama muslim. Dan tidak saling menzolimi dan juga iri dan dengki yang mana itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian persaudaraan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling membenci dan saling membelakangi, dan jangan kalian membeli barang yang akan dibeli oleh orang lain. Jadi kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, seseorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak layak untuk saling menzolimi, saling berbohong, acu antar sesama." Lalu Rasul berkata takwa itu di sini sambil menepuk dadanya 3 kali. Cukuplah seseorang muslim yang dikatakan jahat ialah yang menghina saudaranya sesama muslim lainnya. Dan juga adapun bentuk-bentuk persaudaraan sesama muslim yang terjadi. Sesama muslim ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam yang dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ukhuwah fi ubudiyah, yaitu persaudaraan sesama makhluk hidup dalam artian memiliki kesamaan terhadap di dalamnya, yang terdapat pada surat Al-An'am ayat 3 yang mana artinya ukhuwah ini sama dengan ukhuwah ilmiah yang dimana kesesuaian antara alam semesta dengan manusia yang mana manusia harus tetap melestarikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ukhuwah fil insaniyah. Jadi seluruh manusia adalah bersaudara yang mana semuanya lahir karena ayah dan juga ibu. Terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 12. Ukhuwah ini cukup sempit ruangannya karena cukup bersaudara sesama manusia yang hidup di dunia tanpa membedakan apapun itu. Yang ketiga yaitu ukhuwah fi watoniyah wal nasab. Jadi ukhuwah ini merupakan persaudaraan hanya sebangsa dan seketurunan seperti yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Persaudaraan ini juga lebih sempit karena hanya bersaudara dengan yang sebangsa, seketurunan, dan setanah air. Nah, dan persaudaraan ini tidak mengkonsentrasikan, memfokuskan pada pemerintahan Islam. Akan tetapi, masing-masing warga negara mempunyai wewenang dalam mengembangkan dan juga mengembangkan suatu negara. Yang keempat ada ukhuwah fit dinil Islam, yaitu persaudaraan antar umat Islam.
antar intern umat Islam. Persaudaraan ini ruangannya lebih sempit daripada ukhuwah yang 3 tadi. Karena bersaudara hanya dengan orang-orang yang beragama Islam saja. Akan tetapi kalau kita lihat dari isi persaudaraannya ini cukup luas karena tidak ada batasan negara, bahkan tidak ada batasan alam yang ditempati. Sehingga sesama orang muslim wajib memberikan salam kepada muslim lainnya. Dan juga jadi keempat ukhuwah yang saya bacakan tadi memiliki kesamaan yang mana memiliki anjuran untuk hidup rukun, saling menghormati, menyayangi, dan juga saling membantu, bekerja sama, tenggang rasa, solidaritas, dan hubungan sosial yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga adapun kewajiban dan juga larangan bersaudara sesama muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, hak seseorang muslim terhadap sesama muslim lainnya itu ada 6. Yang pertama, mengucapkan salam ketika berjumpa dengan muslim lainnya. Yang kedua, yang artinya setiap dua orang muslim yang bertemu dengan berjabat tangan niscaya diampuni dosa kedua muslim tersebut sebelum mereka berpisah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Daud. Dan juga yang kedua, jika diundang maka datanglah dan penuhi, dan jika ada 2 undangan pertama kita harus wajib datang, sedangkan yang kedua itu sunnah untuk menghadirinya. Dan ketiga yaitu memberikan salam. Jika seseorang muslim meminta dinasehati, wajib hukumnya untuk menasehati seorang muslim itu ketika ia memintanya. Yang keempat yaitu mendoakan sesama muslim, terlebih ketika dia sedang bersin, dan juga memuji atas nama Allah Subhanahu wa taala dan juga menyuruh menutup hidungnya. Yang kelima yaitu menjenguk orang yang sakit dan juga mendoakannya terlebih dahulu. Terlebihnya menyenangkan dan juga mengembirakan hati orang sakit tersebut. Nah, yang keenam, ketika ada seseorang muslim yang meninggal, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan berkunjung ke rumah duka cita. Lalu mendoakannya dan mengucapkan kata-kata sabar dan juga menguatkan hatinya. Nah, adapun larangan persaudaraan sesama muslim. Ada beberapa. Yang pertama, dilarang memutuskan hubungan silaturahmi sesama muslim. Dalam hal ini kita dilarang memutuskan hubungan sesama muslim. Yang lainnya, kita diwajibkan untuk selalu bersilaturahmi karena Allah suka kepada hambanya yang hubungan dengan sesama saudaranya tidak terputus. Yang kedua, yang mana artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan memutus hubungan, dan jangan belakang membelakangi, dan jangan benci membenci, dan jangan saling hasud menghasut, dan jadilah kamu hamba Allah sebagai saudara, dan tidak dihalalkan bagi seseorang muslim memboikot saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Yaitu dilarang menzolimi dan membiarkan saudaranya dalam kesulitan, sekaligus membuka aib sesama saudaranya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Oleh karena itu, jangan menzolimi dan jangan meremehkannya, dan jangan pula menyakitinya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan juga Muslim. Yang ketiga, kita dilarang menghinanya.
Sesama muslim tidak boleh meremehkan, apalagi sampai menjatuhkan, karena Allah berfirman, janganlah merendahkan seseorang karena dia juga memiliki kelebihan. Jadi di antara sesama muslim harus menghargai kekurangan dan memahami kekurangan, apalagi bersikap sombong, karena Allah benci kepada orang-orang yang sombong. Yang keempat yaitu dilarang dusta dan juga mendustakannya. Sesama muslim dilarang untuk berdusta dan juga mendustai muslim lainnya. Contohnya membohongi saudaranya dan mengingkari janji yang sudah disepakati dan bercerita yang tidak ada kenyataannya atau membohonginya. Dan juga keutamaan menjaga persaudaraan sesama muslim, ada beberapa keutamaan dalam menjaga persaudaraan sesama muslim. Di antaranya, dengan ukhuwah kita bisa merasakan manisnya iman, dan dengan ukhuwah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ukhuwah di akhirat kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bersaudara karena Allah adalah amal yang paling mulia yang mendekatkan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ukhuwah dosa kita akan diampuni, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau dua orang muslim berjumpa kemudian mereka saling bersalaman, maka dosa mereka hilang dari kedua tangan mereka bagaikan daun yang berguguran dari pohonnya. Karena banyak hikmah yang dapat kita dapati kalau kita bagus dalam menjalani persaudaraan kita di dunia, terlebihnya di akhirat nanti. Dan orang yang tidak mau bersaudara sesama umat muslim, baik di dalam hal bertetangga, bersahabat, berkeluarga dan juga kerabat, itu nanti salah satu penghalang baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia di atas muka bumi ini banyak permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Maka landasan atau juga usaha yang salah satu menjadi dasar bagi umat Islam adalah harus mengetahui kebesaran dan kemuliaan tentang menjaga persaudaraan dengan memperbanyak dalam mengkaji agama, karena pada dasarnya orang yang mempunyai sifat benci terhadap saudaranya sendiri, bukankah itu karena kemauannya, akan tetapi karena imannya yang lemah dan tidak takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala akan perbuatannya tersebut. Kaitan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang pendidikan akhlak, khususnya yaitu akhlak terhadap sesama muslim. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang akhlak seseorang muslim dan juga prinsip pergaulan berakhlak dan juga berelasi antara sama muslim dengan muslim lainnya. Kedua yaitu pergaulan seseorang muslim itu dilandasi dengan azas persamaan, dan juga yang ketiga, muslim itu mesti saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan tidak saling buruk memburukkan. Ketika sebab terbentuknya akhlak seseorang muslim itu, dia akan menikmatinya sendiri. Jadi bagaimana dia berakhlak terhadap orang lain, begitu pula perlakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan ia terima kelak. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.